Tahu, misalkan kita pergi ke suatu tempat lagi jalan-jalan, terus kita mau sholat, misalkan ke daerah yang nggak ada masjid ya, udah ini banget dah, desa banget lah, pelosok. Nah itu nggak ada petunjuk apa, caranya gimana? Berarti nanya ke orang yang terpercaya yang berilmu. Nanya orang yang percaya di situ, misalkan di situ ada ustadznya, tanya di mana kiblatnya, boleh dengan cara begitu ijtihadnya, dengan cara nanya gitu. Tapi nggak bisa kalau misalkan kita gini ya, misalkan kita di sana punya saudara atau apalah gitu ya, ke tempat sana kita nyimpang atau ke rumah orang lah, mau numpang sholat, oh silakan numpang sholat. Kita nanya ke tuan di rumahnya, di mana ya kiblatnya? Oh kiblatnya ke sini nih, ke arah sono nih, rada mengkol sedikit teh. Bisa gak ente percayain itu pribumi? Itu pribumi bukan ahli fikih, bukan ahli ngukur, bukan alim, nggak ngerti, nggak bisa kita percayain tuh enggak. Misalkan kita sholat itu kita nuruti pribuminya, kata pribumi ini madep sini nih, oh kita sholat nih madep sini, kita sholat dah tuh ya. Terus pas sholat kita ngecek aplikasi, bisa ijtihad kiblat dengan cara aplikasi arah apa namanya itu, arah kiblat. Nah itu bisa boleh. Nah habis sholat kita sholat dengan mengetahui arah kiblatnya, nanya ke pribumi itu tuh ya. Habis sholat mau cek penasaran bener gak sih ke situ. Pas kita lihat oh bener ke situ, sah gak sholatnya? Kita sholat udah rapi sholat ya, dengan ijtihadnya nanya ke orang yang nggak ya, walaupun pribumi tapi dia juga bisa gak bener mastiin gak, bukan ahli fikih, bukan ahli ilmu. Pas udah rapi penasaran nih yang sholat, bener pas diperiksa, oh bener, udah bener sholat gue. Nah itu sah gak sholatnya? Kalau ceritanya gini, Rasi sholat dengan cara Rasi nyari lihat aplikasi, di mana nih ya kiblat? Oh di sini ya, udah gelar karpet, udah sholat rapi, tepah nyari juga. Oh Bang Rasi bukan di situ, di sini ternyata. Nah itu gimana? Sholat Rasi wajib diulang nggak? Rasi lihat aplikasi, dia lihat aplikasi. Ini ijtihad, ini juga pangkatnya sah. Ya. Kaidah al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad nggak bisa dirusak sama ijtihad juga. Kalau mau dirusak sama yang lebih tinggi derajatnya, yaitu dengan keyakinan. Yang wali langsung lihat. Iya, yakin Ka'bah gitu. Nah kira-kira kalau bener gitu ya Rasi mau diulang lagi gak? Kata Tepah nggak usah, kayak kau udah tahu udah nggak usah gitu. Nggak usah kan? Kenapa? Karena yang benerinnya juga pakai ijtihad juga. Kecuali mungkin tanya wali juga, harus ini percaya. Tapi harus percaya berarti kok tetap wali mah harus percaya. Oh ini situ berarti ya harus diulang. Tapi Rasi sholat tadi harus diulang nggak? Nggak diulang karena dibenerinnya pakai ijtihad lagi. Pangkatnya sama, ijtihad sama zon. Dia juga zon praduga ijtihad juga, walaupun berdasar ijtihad ini juga ijtihad. Ini aplikasi gitu. Ya, nggak usah diulang, nggak usah, udah itu aja gitu. Tepah juga madepnya ke sono. Tuh tanya Tepah madepnya mau sholat mana? Mau ikutin nasi yang tepah. Yang tep berarti sholat berapa madep? Berapa arah? Coba. Nah, bener nggak? Secara ini kan begitu, ya kan? Ya udah, ini dia mau dengan ini. Bahkan gini, kalau ada orang yang sholat, misalkan dia sholat gini, sholat misalkan sholat zuhur, serokaat dia madep sono, sholat, ruku, sujud, pas bangun rokaat kedua kata dia, aduh kayak di sono. Madep kesini. Rakaat kedua madep sono. Udah rakaat kedua sujud, tahiyat, bangun lagi Allahu Akbar. Madep sono kayaknya. Rakaat ketiga madep sono. Udah ada tuh rakaat ketiga. Pas begini, aduh, bukan sini. Pas rakaat keempat madep sono, barat.
itu sah sholatnya. Madep dengan 4 arah dalam satu sholat, bodoh. Sah? Ya yang kayak tadi Rasi madep situ, Tepta juga mau ngikutin aplikasi situ. Itu kan ragu-ragu namanya Mas, bukan? Nah, emang kita semua kan ragu. Kita semuanya yakin nggak? Coba yang ini Rasi yakin ke sono nggak? Dengan ijtihad. Duga tapi ya nggak apa-apa. Walaupun dengan ijtihad ke sono, tapi ini juga jangan ijtihad. Ya semuanya juga mau ini semuanya. Walaupun itu dihitung atau di apa. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan la ada masalah sama wa khususan la masyayikh. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis sholati istiqbalul kiblati. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun ini adalah suatu fasal, ai hadza faslun. Wa min syuruti sholati, dan adapun sebagian dari syarat-syarat salat, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat, wa duhulul wakti, dan mengetahui masuk waktu, wal islamu, dan Islam, wa tamizu, dan tamyiz, wal ilmu, dan tahu, mengetahui, bifardiyatiha, meyakini. Ilmu itu bisa mengetahui atau meyakini bifardiyatiha, akan kefarduannya sholat. Walaya takidah, dan seseorang tidak boleh meyakini fardon, akan kefarduan min furudiha, dari fardu-fardu salat, sunnatan, itu adalah sunnah. Wasatru, dan sebagian syarat salat yaitu menutup aurat, bima, dengan perkara, dengan hal, dengan benda, dengan bahan, dengan baju apa saja, yustiru bihi, yang bisa menutupi, launal basyarati, akan rupa kulit, li jami'i badanil hurrati, untuk seluruh badan orang yang merdeka, illal wajha, kecuali muka, wal kafaini, dan kedua telapak tangan. Wasatu mad, dan adapun menutup bagian anggota, baina surrati, antara pusar warrukbati dan dengkul lutut, li zakari, itu untuk lelaki, wal amatu, dan adapun auratnya amat, min kulil jawanibi, itu dari setiap sisi-sisinya, lal asfali, bukan bagian bawahnya. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syuruti sholati istiqbalu kiblati. Pasal menjelaskan tentang syarat salat, masih menjelaskan tentang syarat salat.
kemarin sholat itu apa? Yang kemarin baru itu suci dari najis. Jadi pakaian, tempat sholat, ya, barang yang dibawa itu harus suci dari najis. Nah, syarat sholat selanjutnya yaitu istiqbal kiblati, menghadap kiblat. Istiqbal kiblati. Jadi menghadap kiblat itu merupakan syartun, satu syarat min syuruti sholati, dari beberapa syarat sholat, menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat di sini istiqbalu ainil kiblati. Kalau lihat di tengah, istiqbalu ainil kiblati, menghadap zat kiblatnya. Menghadap zat kiblatnya. Tuh ya, ainil kiblati, menghadap zat kiblatnya. Kiblat tuh itu. Ini misalkan ini kiblat nih. Ya. Nah, menghadap tuh itu, menghadap kiblat segitu. Hati itu, dada tuh menghadap ke kiblat. Bukan hanya mengarah ke sana, tapi menghadap itu. Gitu. Ain, menghadap zat kiblatnya. Jadi menghadap kiblat itu ketika sholat wajib. Tapi menghadap kiblat itu nggak wajib. Gimana? Menghadap kiblat itu nggak wajib di luar sholat. Coba, ada gak menghadap kiblat di luar sholat? Ada gak yang hukumnya sampai wajib? Ada gak? Kita nih udah nggak apa? Kita di luar sholat ada gak? Kalau menghadap kiblat itu sampai wajib, ada gak? Udah, ini aja. Nah itu, coba ada gak menghadap kiblat yang sampai wajib? Ayo, pas kapan kita wajib menghadap kiblat? Yang wajib selain sholat, ada gak menghadap kiblat yang diharusin? Di luar sholat ada gak? Kegiatan kita sehari-hari yang sampai wajib kita harus menghadap kiblat, ada gak? Ngaji kayak gini nggak wajib, hanya sunnah, lebih afdol. Tuh, makanya kalian di sini madep kiblat. Nggak apa-apa. Kali batal kalau haram, enggak. Hanya keutamaan. Tapi nggak sampai wajib. Ada gak aktivitas kalian atau ibadah yang lain menghadap kiblat itu sampai wajib? Ada gak? Ada gak? Oke, menghadap kiblat, misalkan mayit yang ada yang di dalam kubur, wajib madep kiblat. Tapi yang diwajibin, yang diperintah ngewajibin mayit menghadap kiblat itu siapa? Yang hidup. Berarti yang diwajibin menghadap kiblatnya yang hidup, bukan mayitnya. Mayit mah nerima aja, mau dimadepin sini, madepin sono, timur, barat, utara, selatan. Ya kan, hanya dalam sholat. Menghadap kiblat yang wajib itu hanya pas sholat. Coba di luar sholat nggak ada. Hanya dalam sholat wajib menghadap kiblat, gitu. Wajib. Ya. Nah, di sini menghadap kiblat, kalau di kitab sini menurut Sulamun Taufik, istiqbalu ainil kiblati, wajib ketika sholat menghadap zatnya kiblat. Ya, banyak yang pendapatnya lain ada, seperti misalkan pendapat madhab Hanafi ya. Kalau madhab Hanafi itu menghadap kiblat itu memang menjadi syarat, pasti menjadi syarat sholat. Tapi yang dimaksud Imam Hanafi menghadap kiblatnya itu nggak harus zatnya Ka'bah, tapi hanya jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Misalkan kalau di sini di Indonesia ya, arah Ka'bah arah mana? Barat. Terbenamnya matahari arah barat, timur.
Nah, kalau menurut Imam mazhab Hanafi yang penting menghadap ke barat. Bukan bukan pakai da. Jihad itu perang, ini pakai tak. Jihad itu arah. Yang penting kalau kata mazhab Hanafi, Imam Hanafi, sholat wajib menghadap kiblat. Yang penting jihatul kiblat, yang penting mengarah ke kiblat. Kiblat di mana? Kalau Indonesia ke barat lah ya, ke barat. Nah, yang penting kalau mazhab Hanafi, yang penting kita sholat mengarah ke arah barat. Nggak perlu ke zatnya Ka'bah. Biarin itu perbedaan itu biarin. Nah, kita Syafi'iyah di sini istiqbalu ainil kiblati, menghadap ke zatnya kiblat Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah ini Ka'bah nih. Misalkan, ya udah dada tuh harus ke sini. Nggak bisa ke daerah sini, nggak bisa ke daerah sini. Gitu. Jadi yang sah itu yang hanya menghadap ke zatnya itu. Ini kayak gitu. Ainil kiblati. Yang paling pendapat yang paling rojeh memang pendapat yang ini, bahwa menghadap kiblat ketika sholat maksudnya menghadap zatnya Ka'bah. Itu kalimat yang rojih, unggul. Yang diunggulkan tuh pendapat yang ini sebenarnya gitu. Tapi ada pendapat lain bahwa ketika sholat wajib menghadap kiblat itu yang penting jihad kiblat. Yang penting mengarah ke Ka'bah. Ka'bah misalkan kalau di Indonesia di sini arahnya ke barat, ya udah. Yang penting kita madepnya ke madep barat, ya udah sah. Gitu. Ada pendapat kayak gitu juga ya, terserah itu. Tapi kita coba lihat ya, misal kalau Ka'bah berapa meter ya? Ka'bah kira-kira 10-12 kali ya? 10 nggak tahu berapa ya, belum pernah ini. 10 lah ya, 10 meter. Nah, Ka'bah segitu ya, sholat seluruh dunia itu mungkin nggak menghadap langsung ke zatnya kiblat, ke zatnya Ka'bah 10 meter. Dunia berapa ini? Iya, bukan dari berapa ya? Iya. Nah, misalkan ini di masjid misalkan nih. Di masjid. Ini misalkan kiblat ya, kiblat. Nah, berjamaah. Ini berjamaah nih, banyak 1 2 3 4 orangnya. Nah, ini yang sah itu ya, kalau melihat istiqbalu aini kiblat, zat kiblat, berarti yang sah itu yang hanya mengarah ke kiblat yang Ka'bahnya segitu 10 meter. Imam sama barisan yang 4 orang atau ya 10 meter berapa? Berapa orang? 5. Ya itu berarti 5 orang. Imam sama 5 orang aja. Nah, berarti yang sisi-sisinya enggak sah karena tidak menghadap ain kiblat, ain Ka'bah. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau mau mengarahnya ke yang penting jihad kiblat, arah kiblat ya udah. Nggak apa. Tapi usahakan menghadap kiblatnya itu ainnya dulu, zatnya dulu. Maksudnya apa? Maksudnya dengan cara apa kita mengetahui zat kiblat itu kayak gini. Ini tuh misalkan Ka'bah, yaitu kita menghadap tuh ini ke ini. Itu usahakan tuh bagusnya ain kiblatnya dulu baru jihad. Gitu. Nah, tapi gimana cara mengetahui? Ya kita menghadap ke kiblat tuh ya ini ke sini, ke Ka'bah. Caranya yakinan, baik itu dengan cara yakin ada di tengahnya. Fil kurbi, pada tempat yang dekat dengan Ka'bah. Kalau yakin itu pasti dekat dengan sama Ka'bah. Oh, di sono, di Mekah, Baitullah di sono. Itu yakin tuh itu. Iya, fil kurbi kalau yang deket di situ itu pasti menghadap kiblatnya dengan ainul kiblat, dengan yakin gitu. Jadi bisa gak kita di sono, misalkan kita ke Mekah,
bawa alat rubu. Tahu rubu gak yang biasanya orang yang ngaji falak, ngaji astronomi, bawa kayak yang rubu, ketelenan astronomi. Nah itu ada alat buat menghitung itu tuh. Nah kalau kita bawa itu ke sana buat mengukur kiblat, ya nggak bisa. Karena apa? Karena sudah yakin. Di situ sudah pasti itu Ka'bahnya udah kelihatan. Jadi nggak boleh mengamalin aplikasi arah kiblat. Kan bisa mengetahui kiblat dengan aplikasi arah kiblat yang modern. Tapi nggak boleh dipakai di sono. Masa ente mau kiblat di sini, terus ente nyari aplikasi kiblat, oh ke sono kiblat, bisa gak gitu? Nggak bisa. Karena itu udah yakin. Nggak usah ijtihad lagi. Udah bisa secara yakin. Wazonan atau baik secara zon. Praduga kuat, prasangka kuat bahwa oh di sini Ka'bah kiblat di sini gitu. Fil budi kalau tempatnya jauh dari Ka'bah. Nah ini kita ini zon fil budi ya. Jadi menghadap kiblat dengan zon prasangka kuat gitu. Prasangka kuat ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara ijtihad. Ijtihad mencari, ijtihad itu berusaha mencari arah petunjuk bahwa ini tuh kiblat tuh di sini, kiblat tuh di sini, kiblat tuh di sini. Nah, itu namanya ijtihad, mencari tahu. Gitu. Dengan zon. Kalau untuk tempat yang jauh dari Ka'bahnya ini kita dengan zon, yaitu dengan prasangka kuat. Prasangka kuatnya harus berdasar. Nggak bisa kayaknya di sini dah. Kayaknya di sini nih kiblatnya sholat di sini, nggak bisa. Kira-kira Iya, prasangkanya juga nggak bisa prasangka asal kali aja. Kayaknya nggak bisa pakai kayaknya, nggak bisa pakai kali aja. Tapi prasangkanya juga harus pakai dasar. Dengan apa? Yaitu dengan ilmu-ilmu falak. Menghitung, kan orang ada yang menghitung ru'yah kalau bulan Ramadan. Nah itu waktu. Kalau ini kiblat bisa juga. Arahnya kemana? Gitu. Bisa. Nah tapi kalau buat orang awam bisa juga ngelihat apa? Masjid. Bisa juga ngelihat makam, kuburan madep apa? Kiblat. Kuburan kan kita tahu oh di sana. Nggak apa-apa untuk orang awam oh kuburan tuh di situ tuh ya udah. Sholat berarti pada situ. Itu ijtihad. Nggak apa-apa. Ijtihadnya dengan cara melihat kuburan, melihat oh masjid di situ udah nggak apa-apa. Itu masih disebut ijtihad gitu. Jadi nggak bisa langsung oh kali aja nih di sini kayaknya dah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Zonnya juga prasangka juga harus berdasar. Gitu. Harus berdasar. Atau misalkan kita pergi ke suatu tempat lagi jalan-jalan. Terus kita mau sholat. Misalkan ke daerah yang nggak ada masjid ya. Udah ini banget dah. Desa banget lah, pelosok. Nah itu nggak ada petunjuk apa. Caranya gimana? Berarti nanya ke orang yang terpercaya yang berilmu. Nanya orang percaya di situ, misalkan di situ ada ustadznya, tanya di mana kiblatnya, boleh dengan cara begitu ijtihadnya, dengan cara nanya gitu. Tapi nggak bisa kalau misalkan kita gini ya, misalkan kita di sana punya saudara atau apalah gitu ya, ke tempat sana kita nyimpang atau ke rumah orang lah, mau numpang sholat, oh silakan numpang sholat. Kita nanya ke tuan di rumahnya, di mana ya kiblatnya? Oh kiblatnya ke sini nih. Ke arah sono nih. Ada mengkol sedikit deh. Bisa gak ente percayain itu pribumi? Itu pribumi bukan ahli fikih, bukan ahli ngukur, bukan alim, gak ngerti. Nggak bisa. Kita percayain tuh enggak. Misalkan kita sholat itu kita nurutin pribuminya. Kata pribumi, ini madhab sini nih. Oh kita sholat, ini madhab sini. Kita sholat dah tuh. Ya. Terus pas sholat kita ngecek aplikasi. Bisa ijtihad kiblat dengan cara aplikasi arah apa namanya itu? Arah kiblat. Nah, itu bisa boleh. Nah, habis sholat kita sholat dengan mengetahui arah kiblatnya, nanya ke pribumi itu tuh. Ya. Habis sholat, mau ngecek penasaran bener gak sih ke situ. Pas kita lihat oh bener ke situ. Sah gak sholatnya? Kita sholat, udah rapi sholat, ya dengan ijtihadnya nanya ke orang yang nggak
Nggak tahu. Nggak, ya walaupun pribumi tapi dia juga bisa gak bener mastiin gak. Bukan ahli fikih, bukan ahli ilmu. Pas udah rapi penasaran nih yang sholat. Ah bener, pas diperiksa, oh bener, wah udah bener sholat gue. Nah itu sah gak sholatnya? Enggak sah. Enggak sah. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena gini ya. Ibadah itu ini harus diingat-ingat. Di semua ibadah, tapi kan kita lagi bicara ibadah apa? Sholat. Dalam ibadah, sholat lah ya. Dalam sholat itu harus ada yang diperhitungkan dalam sholat itu 2. Yang pertama, zonul mukallaf, praduga, prasangka kuat. Itu. Yang kedua, nafsil amri, buktinya. Maksudnya apa? Jadi gini. Tadi orang yang sholat zonnya udah ada. Ya, zonnya udah ada. Zonnya kan harus ada 2, ingat ibadah. Ya, ini di semuanya ini harus ingat. Ini di semuanya nih. Ntar mau di apa ke masalah apa ini 2. Yang pertama yang dianggap i'tibaro fil ibadati, pertama bima fi dzonil mukallaf. Yang pertama yaitu praduga kuat seseorang. Yang kedua nafsil amri, buktinya. Harus ada 2 ini, harus ada. Nah yang tadi kenapa nggak sah? Walaupun buktinya benar. Kenapa? Karena zonnya, praduganya, itihadnya nggak benar. Itihad mencari arah kiblatnya nggak benar. Walaupun nafsil amrinya benar. Sedangkan nomor 1 syarat ibadah itu yang nomor 1 zonul mukallafnya itu nggak benar. Yaitu dia mencari itihadnya itu dengan ya orang yang nggak tahu, awam ibaratnya. Emang pribumi si ibu itu pernah nggak nanya bener gak gitu, nggak tahu juga kan, ya kan, gitu. Misalkan nggak ada masjid, kalau ada masjid sih di situ ngikutin gitu ya. Kalau deket masjid mah enak, kuburan. Kasih buktinya masjid si Arsono. Iya misalkan, ya tapi iya dia nggak bisa buktiinnya. Makanya kenapa nggak sah? Walaupun pas udah sholat kita ngecek, oh bener ternyata di situ tetap nggak sah. Kenapa? Prasangkanya nggak benar, proses ijtihadnya. Walaupun nafsil amrinya buktinya benar. Itu harus ada 2 dalam ibadah semua, dalam semua ibadah harus ada 2 ini. Pertama bima zonil mukallaf, yaitu harus ada praduga kuat yang berdasar. Kedua harus ada nafsil amri, bukti. Jadi walaupun nafsil amrinya buktinya benar, oh benar ternyata. Udah dia ngecek nih. Oh bener ternyata kesono nafsil aja bener, berarti nafsil amrinya. Tapi zonnya salah, nggak bener gitu. Nanya ijtihad ke sesuatu yang nggak bener. Orang nanya ke orang yang awam, yang juga nggak tahu kayak gitu. Kecuali kan tadi ke orang yang terpercaya itu ustad yang kayak tadi, ya boleh nggak apa-apa. Ya itu segitunya ya madhab kiblat. Tapi pernah gak nih di rumah ya? Pernah gak di rumah masing-masing ente membuktikan bahwa benar kiblat ke sana, bener ya? Pernah gak? Buktinya gara-gara masjid Marisono. Nah, buktinya itu. Coba ente. Kalau ya kan, tapi ya nggak apa-apa. Emang ini kita dekat masjid sama makam. Coba cek di. Iya, iya. Iya pernah gak gitu? Maksudnya gitu. Ya tapi untuk orang yang awam gitu atau orang ini ya lihat makam ke sana ya udah madep ke sana aja atau masjid di sini gitu. Atau ente misalkan jangan berani-berani misalkan ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang pernah disolati oleh Nabi. Diukur lagi sama ente, dicek. Astagfirullah. Dicek lagi sama ente. Pas lihat cek ente, pas ente cek di aplikasi, aduh. Masjid Nabawi kiblatnya bukan ke sini, ke situ. Astagfirullahaladzim, gimana yo? Mau nyalain Nabi sholat di sono berarti salah dulu. Nggak bisa. Udah. Itu error aja itu aplikasinya. Gitu nggak boleh di itu lagi. Pokok gini, setempat yang udah pernah disolati Nabi itu nggak boleh diubah lagi. Misalkan kita ubah lagi nih, salah ini ke sono, nggak boleh. Ya, tempat yang udah pernah disolati Nabi itu nggak boleh diukur lagi, udah
gitu, nggak boleh gitu. Atau ini kita lagi menceritakan tentang ijtihad adillatil Ka'bah, kiblat. Cara mengetahui arah kiblat itu gimana? Banyak, caranya banyak. Yang pertama tadi lihat makam. Kalau orang awam mah lihat makam masjid udah gitu. Terus ketiga aplikasi boleh. Aplikasi malah itu lebih ibaratnya lebih konkret ya. Iya. Lebih jelas kan? Aktual. Iya, lebih jelas. Gitu. Boleh itu lewat mana aja. Atau ngukur, wah itu bagus. Ngukur kalau buat ahli-ahli falak itu bagus. Ngukur buat itu di mana aja arahnya. Boleh. Untuk mengetahui ijtihad adillatil kiblat. Gitu. Nggak perlu kita ngukur narik benang dari sono dari Ka'bah ke sini. Nggak perlu. Zon ijtihad gitu, bukti nafsil amri gitu. Jadi nafsil amri juga nggak perlu bener lagi. Tadi kiblat ke sana, misalkan ente ternyata bener karena melihat aplikasi itu ke sana, kiblatnya ke sana gitu. Perlu dibuktikan nggak? Perlu bener nggak bahwa ini tuh bener Ka'bah ternyata ke sono? Perlu nggak? Nggak perlu. Yang penting nggak terbukti salah gitu. Yang penting nggak terbukti salah gitu. Harus ada dua, ada praduga kuat, yang kedua ada nafsil amri, ada buktinya kayak gitu. Itu menghadap ain kiblat. Nah gitu. Nah berarti misalkan pernah nggak kita kemana-mana gitu, nanya ke orang situ, terus ya udah sholat gitu gimana? Hah? Ya nggak apa-apa lah, ngamalin istiqbalu jihadil kiblat. Jadi maksudnya yang penting ngarah ke kiblat. Ya kita tahu kan bahwa kiblat itu barat. Oh iya. Yang penting barat. Yang tadi mazhab Hanafi tadi. Iya nggak apa-apa lah itu, nggak apa-apa. Walaupun pendapat ini yang paling diunggulkan pendapat yang ini, bahwa menghadap kiblat itu harus ainnya. Ini kiblat, ya udah harus ini gitu. Nggak boleh yang penting ngarah. Paham nggak? Iya. Gitu. Ini kiblat. Maksudnya istiqbalu ainil kiblati menurut Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i bahwa menghadap kiblat, yang dimaksud menghadap kiblat adalah ini, ya udah ini ainnya. Nggak boleh asal ngarah, yang penting ngarah ke sono enggak. Kalau mazhab Syafi'i itu yang ini, harus ini. Itu yang pendapatnya paling unggul itu. Gitu. Tapi kita gimana? Coba kemana-mana. Coba jalan-jalan, madhab kiblat sini, ya udah sini. Kita nggak tahu tuh orang ditahu apa kagak apa gimana, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting arah ke Ka'bah. Berarti kita ngamalin jihad kiblat, ngarah. Kan kita tahu bahwa ya kalau Indonesia ke barat kan, ke sana. Ya udah, kita ke sana. Tapi pernah gak ente di rumah? Ini gimana? Gitu, maksudnya gitu. Istiqbalu ain kiblati. Jadi ada yang berpendapat istiqbalu jihati kiblati udah sah lah, gitu. Sah. Ya coba misalkan di masjid nih, di masjid berjamaah ada masjid gede gimana? Istiqlal 100 meter. Dari orang yang berjamaah 100 orang, yang sah berapa? 5 orang. Ka'bah kan gini. Dilihat di sono aja, yang orang sono aja ngelihat Ka'bah, yang dari jauh udah segede semut. Apalagi kita di sini. Kalau iya kayak gitu, ya mustahil, bener. Mustahil mengarah semua seluruh dunia, mustahil, ya stahil. Mengarah langsung ke ain. Kecuali dia lebih besar dari. Iya, tapi bagus usahakan dengan cara ya mengukur gitu. Mengukur tuh ya, yang ahli-ahli falak itu. Bahkan mengetahui ilmu astronomi, ilmu falak itu hukumnya ada yang fardu ain loh. Fardu ain itu kan fardu individu, satu orang. Bagi siapa? Bagi orang yang sering pergi. Itu diwajibin. Kenapa ya? Iya, orang-orang sering pergi misalkan ke gunung. Di gunung gimana? Ada masjid di sono. Gunung hutan. Terus mengetahui aplikasi sinyal memang ada. Gak bisa. Bagaimana? Jam waktu sholat. Ini ngarahnya itu gimana? Ayo. Gimana? Berarti kesimpulannya
Kalau orang yang naik gunung, ya, pas sebelum dia berangkat ke gunungnya dia tahu bahwa di sana dia nggak bisa cari kiblat. Dia udah tahu nih dari sebelum berangkat, dan dia juga nggak tahu caranya, nggak ngaji ilmu-ilmu gitu, ilmu-ilmu cara mengetahui arah kiblat. Aja ke sono, maka perjalanannya disebut perjalanan maksiat. Selama mendaki setiap pintunya maksiat. Karena apa? Karena dia tahu dari awal di sono nggak tahu kiblat. Berarti dari awal dia tahu bahwa di sono nggak bakal kayak gitu. Karena sholat wajib kiblat, wajib. Bener gak? Iya. Berarti kalau safar maksiat, perjalanan maksiat, nggak boleh di kosor, nggak boleh di jama. Kayak gitu. Ya, kesimpulannya gitu. Berarti kenapa? Ya karena fardu ain, wajib bagi dia. Nah, di sini lagi ngejelasin kenapa sampai ada orang yang diwajibin untuk mengetahui ilmu arah kiblat. Kenapa? Ya itu untuk wajibnya untuk orang yang sering pergi. Wajib. Gitu, wajibnya. Tapi kalau untuk orang yang di sini mah hukumnya fardu kifayah. Ada ustadz aja satu, ada orang yang ngerti, udah cukup, semuanya nggak dosa gitu. Ya kita di sini, ya di sini kan gampang mengetahuinya ya kan. Kalau di gunung atau di tempat-tempat yang nggak tahu arah kiblat itu gimana? Nah, berarti hukumnya gimana naik gunung? Secara umum berarti gimana coba? Ayo, pasti gak kita di sana menemukan waktu sholat? Pasti gak? Pasti masuk sholat gak di sana? Pasti masa di sono nggak seharian mah. Bisa 2-3 hari. Iya, pasti. Dan dia tahu bahwa dia nggak bakal bisa sholat di sana. Ya gimana nggak tahu arah kiblat? Ya kan? Kalau di sana ada musola, berarti ya dia bener gak arahnya? Kecuali bener di situ kiai ulama, walaupun Nabi nggak pernah ya, walaupun tempat yang nggak pernah di sholati sama Nabi bisa dijadikan petunjuk bahwa itu arah kiblat, seperti masjid. Ya masjid umumnya dah, masjid sini dah. Pernah disolati Nabi di sini? Nggak pernah. Tapi setiap tahunnya kiai di sini sholat, ya kan? Dan nggak berkomentar. Nggak ada masalah tentang arah kiblat. Nah itu sah, udah bisa dijadikan dalil. Oh masjid, yaudah, mari sana. Oh yaudah. Selama memang bertahun-tahun kiai di situ terus, sholat di situ terus, bertahun-tahun kan nih? Dari kapan? Kiai di situ terus, mari kiblat terus, ya udah bisa. Tapi itu di situ ini gak udah disolatin kiai, udah udah itu gak di situ gimana? Emang di pos-pos gitu ya. Nah itu gimana? Itu pun di bawah, kalau di atas sudah. Nah, iya. Gimana? Ya kan? Gitu. Bisa masjid-masjid nih walaupun enggak disolatin Nabi, tapi yang dulunya kiai di situ terus sholat di situ bertahun-tahun tuh turun berubah kiai di situ terus dan enggak ada perubahan sama sekali, enggak ada masalah tentang arah kiblat. Nah, sah dijadiin adillatil Ka'bah. Bisa dijadikan dalil bahwa oh iya ke situ Ka'bah gitu. Buat orang awam mah masjid itu oh ya udah situ. Ngapa? Gitu. Itu istiqbal ini kiblati ya. Mau secara yakin tuh bener ngelihat gitu ya. Atau secara zon. Kalau jauh ini kita dengan zon berarti dengan jauh berarti ya ada berarti untung ya ente misalkan nggak diliatin Ka'bah, nggak dikasih muka syafah gitu. Coba ada kan yang dikasih muka syafah tembus langsung kalau udah wali, bener nggak? Tembus langsung kelihatan Ka'bah. Nah misalkan ente beres sholat, pas beres sholat ente jadi wali. pas beres sholat ente jadi wali, diliatin Ka'bah. Ka'bah itu bukan ke sono Ka'bah. Nah berarti wajib diulang. Karena zon dikalahin sama keyakinan. Kalah gak? Prasangka sama keyakinan ya kalah. Berarti sholat berapa tahun ente?
5 tahun, udah 7 tahun, 10 tahun wajib diulang karena kalah sama keyakinan. Berarti untung ya nggak diliatin Ka'bah. Oh, ini kita kan belum tentu. Coba bener nggak? Segini bener kesono bener nggak tuh ya kan? Ya yang penting nggak terbukti salah lah kan itu nafsul amri ya udah. Yang penting nggak terbukti salah gitu. Kan udah dihitung nih oh ke barat ya udah itu nafsul amri. Yang penting nggak terbukti salah itu aja gitu. Kalau sampai kiamat nggak terbukti salah ya udah gitu. Tapi kalau ente ini abis sholat ya kelihatan Ka'bah. Berarti kan iya, wajib diulang seluruh sholat dari kecil. Kenapa? Karena ijtihad dikalahkan dengan keyakinan. Kecuali gini, kecuali kita ijtihad pakai aplikasi, misalkan aplikasi nih kita aplikasi kiblat ke sini ya salat aja. Nah pas udah rapi sholat Tetang ngecek juga gue juga ada aplikasi yang ngecek bukan di situ lain di sono. Rasi udah rapi sholat wajib gak Rasi balikin lagi? Kenapa? Karena udah ada bukti di handphone. Udah lihat penyakit sendiri. Kurang benar. Enggak, karena ada terbukti salah. No. Tadi gini, tadi misalkan Rasi udah rapi sholat, udah rapi sholat. Ini kan kita semuanya seluruh Indonesia ini pakai zon, pakai ijtihad, ya kan? Pakai ijtihad. Ya udahlah. Yang penting ada zon, ada nafsil amri. Nafsil amri, yang penting nggak terbukti salah. Ya, udah yang penting benar itu nafsil amrinya benar buktinya arahnya ke situ. Udah nih Rasi udah sholat nih, ya. Nah, ini nyeritain yang tadi. Udah gitu ternyata kiblat tuh Rasi di abis sholat jadi wali. Dikasih mukasyafah, dibukain matanya kelihatan Ka'bah, ternyata bukan ke sono, tapi ke sono. Rasi wajib ulang sholat yang itu dan sholat yang dari kecil. Kenapa? Karena seluruh hidup Rasi kan pasti ijtihad, hanya zon. Nah, dikalahkan dengan sedetik keyakinan. Dengan keyakinan berarti praduga kalah sama keyakinan. Nah ini itu wajib ulang karena yakin zon prasangka ditiban kalah sama keyakinan. Yakin itu maksudnya apa sih? Ngerti gak? Maksudnya itu Ka'bah. Langsung itu namanya yakin tuh itu. Oh gitu ya. Yakin itu ente nanya dah sekarang ente madep kiblat tuh madep mana? Misalkan sono. Kiblat tuh berarti Ka'bah ya? Yeah. Emang itu Ka'bah? Tahu ente di situ nembus ke sono Ka'bah bener? Nggak tahu kan? Duga-duga. Ya walaupun nafsul amri gitu. Yeah. Tapi kan nggak terbukti salah selama ini. Yeah. Ya udah, yang penting gitu. Tapi ente harus juga ngebuktiin ke sono bener Ka'bah. Enggak harus. Iya kan? Bener. Yang penting ada dari masjid kelihatan ke sana. Iya, ada dalil-dalil Ka'bah yang menunjukkan di sini kiblatnya gitu. Tapi nggak perlu ente membuktikan dielot benang ke sampai ke Ka'bah sampai sini nggak perlu gitu. Itu madhab kiblat tuh Ka'bah tuh itu. Nah yang secara yakin itu kalau orang yang fil kurbi, orang yang deket yang lihat Ka'bah itu yakin nggak? Yakin itu Ka'bah dia ngelihat dia madhab situ. Itu secara yakin itu mantep itu secara yakin. Kalau kita jauh yang membuat kita harus hanya dengan praduga zon. Praduga tuh harus berdasar juga yaitu dengan cara ijtihad nyari tahu gitu. Ijtihad tuh nyari tahu tuh gimana arah-arah kiblat tuh sebenarnya di mana. Nah itu ada arah ada walaupun ente percaya di situ itu ahli fikih gak tahu gak kira-kira bener gak itu yang nempelin itu gimana. Ente berarti sholat ibadah berdasarkan tanah yang dibuat oleh orang awam ibaratnya gitu, bener gak? Orang Ka'bah dibikin sama orang dapur gitu. Ka'bah madepnya Ka'bah itu ya harus yang orang yang berilmu, harus yang sikoh. Kalau mau nanya ke orang itu harus sikoh. Kalau orang nih kan bisa aja masjid Ka'bah, tapi kalau orang itu harus yang sikoh, terpercaya, berilmu, yang dengan ilmunya ngasih taunya itu bener ini gitu. Iya, makanya caranya aplikasi itu udah. Aplikasi udah. Atau nyari kuburan cari dulu. Terbalik. Nah itu. Ini lagi kemana ya tadi? Lupa deh. Yang tadi nanya Teta punya. Oh iya.
Nah, kalau ceritanya gini, Rasi sholat dengan cara Rasi nyari lihat aplikasi di mana nih ya kiblat. Oh di sini ya, udah gelar karpet, udah sholat rapi. Tepta nyari juga. Oh Bang Rasi bukan di situ, di sini. Ternyata, nah itu gimana? Sholat Rasi wajib diulang nggak? Enggak. Rasi lihat aplikasi, dia lihat aplikasi. Ini ijtihad, ini juga pangkatnya sah. Ya. Kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad nggak bisa dirusak sama ijtihad juga. Kalau mau dirusak sama yang lebih tinggi derajatnya, yaitu dengan keyakinan. Yang wali langsung lihat. Iya, yakin Ka'bah gitu. Nah kira-kira kalau bener gitu ya Rasi mau diulang lagi gak? Kata Tepta nggak usah, kayak kau udah tahu udah nggak usah gitu. Nggak usah kan? Kenapa? Karena yang benerinnya juga pakai ijtihad juga. Juga. Kecuali mungkin Teptanya wali juga. Oh harus ini. Kalau wali kita Percaya. Oh tapi harus percaya berarti kok Tepta wali mah. Harus percaya. Oh ini situ. Berarti ya harus diulang. Tapi Rasi sholat tadi harus diulang nggak? Nggak diulang karena dibenerinnya pakai ijtihad lagi. ya sama. Pangkatnya sama, ijtihad sama zon. Dia juga zon, praduga ijtihad juga, walaupun berdasar ijtihad ini juga ijtihad. Ini aplikasi gitu. Ya, nggak usah diulang, nggak usah, udah itu aja gitu. Tepta juga madepnya ke sono. Tuh tanya Tepta madepnya mau sholat mana? Mau ikutin nasi yang teta. Yang berarti sholat berapa madep? Berapa arah? Coba. Untung gak jemaah. Nah, bener gak? Secara ini kan begitu, ya kan? Ya udah, ini dia mau dengan ini. Bahkan gini, kalau ada orang yang sholat, misalkan dia sholat gini, misalkan sholat zuhur, serokaat dia madep sono, sholat, ruku, sujud. Ah, pas bangun rokaat kedua kata dia, aduh kayak di sono. Madep kesini. Rokaat kedua madep sono. Udah rokaat kedua sujud tahiyat, bangun lagi Allahu Akbar. Madep sono kayaknya. Rokaat ketiga madep sono. Udah ada tuh rokaat ketiga. Pas begini, aduh bukan sini. Pas rokaat keempat madep sono barat. Itu sah sholatnya. Madep dengan 4 arah dalam satu sholat, bodoh. Sah? Ya yang kayak tadi Rasi madep situ, Tepta juga mau ngikutin aplikasi situ. Itu kan ragu-ragu namanya Mas, bukan? Nah, emang kita semua kan ragu. Kita semuanya yakin nggak? Coba yang ini Rasi yakin ke sono nggak? Dengan ijtihad. Duga tapi ya nggak apa-apa. Walaupun dengan ijtihad ke sono, tapi ini juga dengan ijtihad. Ya semuanya juga mau ini semuanya. Walaupun itu dihitung atau di apa. Coba kalau kita bicara bumi bulat, kalau lagi bicara bumi bulat, misalkan ya ini bumi bulat, misalkan nih ente ini bumi ya, bumi bulat ya, misalkan ente di sini ya, sholat tuh ente madep sono, di sini misalkan Ka'bah, ini bulat nih ya, nah ente lagi di sini rumah, ente madep sono no Ka'bah. Nah yang di sini madep sini ke Ka'bah juga gak? Iya. Bener? Iya muter nih. Bener? Ente di sini, ini Ka'bah. Rasi madep sini karena ke Ka'bah. Nah yang orang sini madep ke sana salah juga gak? Enggak. Iya kan ke Ka'bah juga. Wajib muter ini sama. Kalau lagi ngomongin bumi itu bulat ya, ke situ-situ juga, bener? Iya. Ya kan? Yang hanya yakin itu di sana. Yang bener ngeliat. Tapi kalau udah di sana udah yakin, bisa gak kita ngamalin ijtihad di sono? Nggak bisa. Udah yakin mah udah nggak usah diamalin. Nggak usah bawa ukuran, nggak usah ngitung, nggak usah bawa aplikasi, pakai aplikasi di sono, nggak usah. Udah secara yakin gitu. Jadi menghadap kiblat itu imma secara yakin wa imma secara zon. Baik itu secara yakin, yaitu zatnya Ka'bah itu dilihat gitu, atau secara zon praduga kuat juga nggak boleh pakai kali aja, di sini kali ke, nggak boleh kali, harus ada dasar yaitu ijtihad. Caranya banyak, udah banyak, apalagi sekarang yang modern pakai aplikasi boleh, atau yang awam mah udah lihat kuburan aja situ
lihat masjid udah gitu. Perkasih dah, kalau ke rumah orang juga perkasih aja dah, walaupun nanya ke orangnya juga tuh. Tapi kan sekarang udah ada masjid lah ya, banyak, mau kita kemana-mana masjid banyak ya. Oh masjid ke sana udah apa situ gitu. Ini belum ini ya, bijami udil badani. Nah gitu. Jadi madhab kiblat. Dengan apa madhab kiblatnya kita kalau sholat? Ya. Ya itu dengan baik itu di keyakinan atau zon. Nah madhab kiblat tuh kalau secara badan itu siapa aja? Apa aja yang harus madhab kiblat? Semuanya, tapi yang ini yang menjadi harus kewajiban madhab kiblat itu dada, sodri, dada. Jadi yang harus madhab kiblat itu, yang harus madhab kiblat dengan dada itu, pertama orang yang sholat berdiri. Orang yang sholat berdiri, orang yang sholatnya sambil duduk, orang yang sholatnya sambil minggir gini nih, tidur miring. Misalkan sakit, itu juga dengan dada. Orang yang sholatnya diri, orang yang sholatnya duduk, orang yang sholatnya tidur miring itu dengan dada. Tapi kalau orang yang sholatnya sambil apa sih namanya? Kalau ngeliat ke atas, rebahan. Itu bukan dengan dada madhab kiblatnya, tapi dengan telapak kaki, dengan kedua kaki dan muka. Jadi gini, kayak tiduran. Berarti Ka'bah di kiblat di mana kiblat? Ini, sono. Nah, berarti kalau orang yang sholatnya sambil rebahan begini, berarti madhab kiblatnya gimana? Nah, benar. Jadi palanya di sono timur, kakinya harus madhab kiblat barat di situ. Itu kalau yang sholatnya sambil rebahan. Nah, mukanya pakai bantal bagusnya karena muka madhab kiblat. Jadi gitu kalau tidur dan sholat. Sholatnya yang tidur gitu. Tapi gini, nah, kalau yang diri duduk sama yang minggir pakai apa? Pakai dada. Orang yang sholatnya minggir pakai dada. Tidur miring. Sama kayak orang yang dimasukin mayat yang dimasukin ke liang. Di bawah dimasukin ke liang miring apa rebah? Kalau miring berarti samain kayak lagi sholat madhabnya dengan apa? Kaki apa dengan dada? Dengan dada. Ya. Makanya ini begini ya. Kuburannya begini. Karena kan begini. Miring. Tapi gini. Mayit. Belum dikuburi belum. Mayit. Lagi di apa ya bahasanya kalau belum dikuburi? Semayam ya. Lagi disemayamin di rumah. Lagi diyasinin. Lagi di rumah. Lagi diurusin. Itu kenapa banyak yang madepinnya kok madepin pakai pakai dada? Kenapa kok dimadepin kiblatnya kok harusnya pakai telapak? Karena kan belum miring. Mayit kalau belum dikuburi di rumah lagi diasinin tahlilin. Kok madepnya kok madep kayak lagi di dalam kubur. Padahal rebah. Iya, rebah. Kalau rebah dengan apa tadi? Madhab kiblatnya kaki. Yang madhab kiblat apa? Yang madhab kiblat harus pakai apa? Kaki. Jadi harusnya kaki yang ke sana. Katanya, loh kan bagusnya kalau mayat kan harus madepin kiblat. Iya. Madepin kiblat dengan dada itu kalau udah di dalam kubur. Kalau dalam kubur kan miring. Makanya pakai kalau belum dikubur kan gak miring. Lagi di rumah kan begini. Berarti yang madhab kiblat harus pakai apa? Kaki. Harus begini. Ini pala nih. Ini kaki harus begini. Kalau masih disemayamin, masih di rumah. Tapi kok kebanyakan begini nih. Udah begini. Belum. Nanti. Kalau lagi begini tuh misalkan kata orang bukannya bagusnya kalau jenazah itu madepin ke kiblat. Dimadepin ke kiblat dengan dengan dada itu nanti di kuburan. Di kuburan kan miring kan? Emang ente pernah gak ngelihat mayat di rumah dimiringin gitu? Lagi begini.
Lagi santai lagi kayak nonton TV. Miring nggak? Rebah. Jadi gini ya. Jadi madep kiblat itu ya sebenarnya bukan pas lagi meninggal doang. Lagi sakit pun itu dimadepin kiblat. Gitu. Madepin kiblat. Misalkan kita lagi sakit. Kenapa? Orang sakit juga disunahin madepin kiblat? Berarti kalau orang sakit berarti kan dia kebanyakan rebah lah. Begini ya rebah. Ya enggak, orang sakit lah gitu, udah enggak kuat lagi dah. Disunahin apa? Madep kiblat. Berarti madep kiblatnya dengan apa? Hei. Orang sakit kan rebah. Rebah itu kayak sholat itu kalau rebah madep kiblatnya apa? Dada apa telapak kaki? Rebah. Kalau sholat dulu dah nih. Sholat orang yang rebahan nih telentang. Madep kiblatnya dengan apa? Telapak kaki. Bukan dada. Gitu, ngerti gak? Ngerti gak? Bukan dada nih. Kalau dada itu harusnya miring nih begini tuh. Tuh. No, ke sono. Ini pala nih. Nih. Kalau orang sholat yang rebah begini, yang harus madep kiblat apa? Kaki. Nih, tidurnya harus begini gitu. Misalkan kalau kursinya kamar tidurnya bisa didorong tuh begini dulu. Ini pala. Tuh ini yang kalau orang sholatnya rebah yang harus madep kiblat kedua kaki dan mukanya pakai bantal. Tuh giniin. Telapak kaki tuh begini nih, tuh. Nah, kiblat misalkan gitu. Itu yang lagi rebah gitu. Nah, orang sakit kan rebah juga. Gitu maksudnya. Nah, yang jadi bukan pas sholat doang maksudnya gitu. Pas sakit pun sunahnya madep kiblat. Berarti begini juga sunahinnya. Kiblat begitu juga. Sunahinnya ke sono. Kenapa orang sakit disunahin madep kiblat juga? Karena orang sakit itu deket ke mati. Iya, itu kan perjalanan mati ya kebanyakan ya kan sakit itu deket ke mati. Kematian. Makanya sunahnya langsung kok. Makanya kalau yang ngerti itu misalkan sakit ya, ya madepin langsung ke situ. Bukan berarti biar meninggal biar mati gitu. Biar cepet-cepet mati gitu. Kita lagi pilek gitu sih, maksudnya puyeng. Ini sunnah. Mau sakit apapun itu ya kita emang tahu. Ini sakit bakal sembuh lagi. Nggak tahu. Sakit yang penting. Sakit itu dekat ke kematian. Gitu. Lagi sakit juga. Aduh, masih inget bisnis, masih inget. Padahal mah itu kan. Malah disunahinnya madep kiblat soalnya lu mau mati gitu ibaratnya. Kayak gitu. Mah disunahin. Iya, gitu. Iya. Ya madepnya kakinya ke sana. Palanya ke sana. Rebah. Palanya ke bukan kan kalau nyolatan maitnya minggir juga gak? Di dalam itunya. Rebah juga. Nah, itu berarti apa namanya? Mengarah ke kiblat. Jadi ke sana sama ke sana kakinya melawan. Soalnya buat sholat menghadap dada itu ya. Ya, jadi kan yang kita yang nyolatin ini, kita yang sholat. Iya. Entah Enggak madep kiblat enggak. Gitu. Tapi itu beda-beda itu. Ada yang pendapat kalau laki itu palanya di sono. Kan kiblat di sone. Ada yang bilang kalau laki itu palanya di sono. Gitu. Kakinya sini, kalau perempuan palanya di sini kayak di sono gitu. Tapi enggak apa-apa sih, sama aja mau sono sini enggak apa-apa. Sama aja. Gitu. Jadi sakit juga disunahin madep kiblat gitu. Jadi kalau yang wajib madep kiblat dengan dada itu orang yang sholatnya apa aja? Sholatnya berdiri, sholatnya duduk, sholatnya minggir. Kayak mait juga tuh, gitu. Nah terus tapi kalau sholatnya rebah, telentang, madep kiblatnya dengan apa? Kaki nih, telapak kaki ke sono. Terus palanya juga madep kiblat, mukanya itu ada pakai bantal begitu. Gitu. Wajib madep. Kalau tidur kan ke kanan tuh. Senang madep kiblat. Ya, kalau minggir, kan minggir emang kalau tidur kan sebenarnya minggir, ya kan? Mana yang minggir? Seret itunya, kalau bisa ya rumah sakit orang sakit semua kan. Kalau bisa tuh ya kalau
ininya direktur syar'i banget, itu harusnya tuh udah didesain kasurnya tuh madep kiblat. Tuh bagus banget. Gitu. Nah, berarti kalau mayit, walaupun mayit tapi belum dikuburin, yang dimadepin apanya? Yang dimadepin ke kiblat? Kaki. Orang belum miring kan miring tar pas dikubur gitu. Kebanyakan gitu tapi. Sangka oh bukannya orang mati madep kiblat. Iya, madep kiblat dengan dada tuh ntar. Pas kalau lagi miring kan dia emang miring tuh tidur. Kan lagi di rumah nggak miring gitu ya. Nah, wajib madep kiblat. Mau fardu sholatnya, mau sunnah. Tapi gini, kecuali illa fi syiddatil khauf, kecuali sholat lagi genting-genting perang, lagi dar-der-dor, cang-ceng-ceng. Kalau pedang tuh lagi begitu tuh, itu nggak apa-apa, nggak madep kiblat. Sholat sambil ngebom, sholat sambil gini-gini, nggak apa-apa, nggak madep kiblat. Ya gimana lagi? Misalkan musuh di sono, apa ente mau tetap sholat ke sono? Mati, sholat ke sono. Iya, tapi di samping itu ya, di samping dari peraturan ini, berarti nggak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan perang kan taruhannya apaan? Nyawa mati. Kita bertaruh kedinginan, bertaruh ngantuk. Ini taruhannya nyawa. Tapi masih diwajib itu ini menandakan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan perang. Itu perang juga wajib sholat. Nah, itu nggak apa-apa, nggak balik kiblat, mau sono kesini nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Atau sholat sunnah nggak apa-apa, nggak madep kiblat. Tapi usahain madep kiblat. Tapi kalau nggak madep kiblat nggak apa-apa. Misalkan ente sholat di kendaraan, ini kita lagi bicara sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu nggak boleh, nggak sah sholat di kendaraan yang lagi maju, itu nggak sah. Karena nggak istiqror, nggak napak ya, kita udah bicarain kemarin ya. Sholat yang lagi di pesawat, kendaraan, mobil, yang lagi jalan, bemo, truk, nggak sah. Karena nggak napak, ada ban, nggak sah. Iya, yang sholat sunnah doang yang sah. Sholat sunnah bisa di kendaraan, bisa, boleh, silakan. Misalkan ente di mana? Di motor. Misalkan Rasi lagi mau nganterin ke Al-Falah, nggak ada waktu nih buat sholat duha, ntar pulang mau belanja lagi, sambil nganterin Niki boleh. Sholat duha boleh di kendaraan boleh. Nah, gimana caranya? Misalkan kayak gini, misalkan yang motor lah ya, misalkan yang motor nih. Iya, misalkan sholat duha nih, aduh nggak bisa nih, habis pulang mau langsung pergi lagi. Ya udah, jalan. Nggak, dan perjalanannya itu nggak usah lama, nggak usah jauh maksudnya. Dari 1 kilo aja udah bisa. Misalkan Rasi nganterin sono ke Al-Falah, nganterin sambil naik motor sambil mau sholat duha. Ya udah, lagi mau naik motor, bagusnya lagi mau motor kiblat dulu ke sono. Sholat duha. Allah, ini juga nggak usah, kata orang apa itu di jalan, nggak usah. Ini juga sunnah, udah gini aja, diem juga nggak apa. Kita nggak pegang stang dah gitu ya. Nggak apa-apa, nggak stang. Sholat duha, Allahu Akbar. Nah, udah ada kiblat ya udah belok aja kan ke sono. Udah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Boleh. Tapi kalau yang bingung lagi di tengah jalan dirazia ya. Diberhentiin. Berhenti. SIM. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. STNK shiratal ladzi, terus kata polisinya, "Duh, wali ini mah." Terus wali. Terus nggak berani. Tuh kata polisinya, "Duh, wali ini mah habis sholat." Terus gitu. Terus baca surat misalkan. Terus mau rukunya gimana? Sujudnya gimana? Lagi di motor. Nah, udah dicontohin sama Rosi kalau kecepatan tengah-tengah kayak 50 gimana? Begini kan? Gini. Dongko juga, misalkan kecepatan 50 gini. Tapi kalau kecepatan lebih kayak 100 makin juga. Nah, itu udah dicontohin sama dia. Ahli ini tuh kali ini. Fikih lagi. Nah, itu misalkan Rasi udah
Waladdallin amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbil azim subhana rabbil. Terus gini lagi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana. Nih ini suara doang ya. Bukan berarti lagi sholat ntar ngeng. Batal. Ya kan? Rabbana lakal hamdu subhana rabbil. Terus sujud. Allahu akbar subhana rabbil azim subhana rabbil azim. Terus Allahu akbar bangun lagi. Nah gitu. Tayatul. Gitu. Iya ataya tuh duduk gini sambil gini. Enggak inginin enggak? Ya nggak apa-apa, nggak juga. Oh mau gini sambil ngerem kan? Kita sambil ngerem. Asyhadu. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi berarti kan selain alasan males, nggak ada alasan walaupun sesibuk apapun buat sholat sunnah. Selain alasan males. Ayo coba mau apaan? Aktivitas apaan? Pergian bisa. Pergian naik motor atau naik mobil. Sudah sunat duha. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terserah. Oh, madep ke sono ke sini, enggak madep kiblat enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Karena salat sunnah bukan salat fardu enggak sah di kendaraan yang lagi maju. Enggak sah. Itu enggak apa-apa. Tapi kita itu kayaknya buat wali ya. Maksudnya yang benar-benar mau setiap perjalanan itu mau dijadiin ibadah. Tapi kita kan kepikiran aja enggak. Ngebayangin lagi nganterin sekolah mau sholat doang nggak kepikiran. Nggak kepikiran kita. Pulang rumah. Iya kita kan bahkan kalau lagi di perjalanan kalau bisa sholat itu tuh di jama taksir malah bukan jama taksir tuh jama dibanyakin. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya didemetin udah ntar aja kodok. Kalau kita malah gitu kan pikirannya. Kalau bisa di perjalanan lagi sholat fardu cancel dulu kalau kita gitu. Ini wali. Sholat sunnah pun di perjalanan. Mau segala aktivitasnya mau dijadikan ibadah. Dan itu pun perjalanan dia buat nyari ilmu. Nah, dan perjalanannya harus tepat kayak mau nganterin itu. Tapi kalau perjalanan nggak ada tujuan itu nggak boleh. Kenapa nggak kiblatnya orang yang lagi perjalanan apa? Kenapa kok kayak nggak ada kiblat? Boleh nggak ada kiblat boleh? Sholat sunnah di kendaraan, padahal kendaraan belok-belok. Kenapa? Karena kiblatnya orang yang lagi berpergian adalah tujuannya. Makanya tujuannya harus jelas, nggak boleh. Mau kemana ras? Nggak tahu nih jalan aja. Nggak boleh sholat duha, nggak ada kiblat. Nah diganti kiblatnya sama tujuan, gitu. Tujuan orang itu tuh kiblatnya. Gitu. Nggak apa-apa nganterin doami ke mana Al-Fakriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Serokat kali itu. Gitu. Ngeng. Kalau udah berhenti ya maksudnya udah sampai gimana? Terusin aja di situ. Nah, ya udah terusin sambil saya jalan misalnya udah nyampe tapi jalan. Nah, gimana kalau lagi jalan? Beda lagi. Kalau lagi jalan nih, kalau tadi kan yang wajib madep kiblat pas lagi takbir aja. Ya, pas lagi niat doang wajib. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi wajib kalau bisa mah wajib madep kiblat dulu. Kalau naik motor, kalau kendaraan. Tapi kalau wal masyi, kalau berjalan, kalau sholatnya sambil jalan, kalau tadi sambil kendaraan. Kalau sampai sholatnya sambil jalan, mau ruku, mau sujudnya, terus apa lagi ya? Duduk antara dua sujud, terus takbiratul ihramnya, pas lagi niatnya. 4 ini nih, semuanya harus madep kiblat. Semuanya nih, takbir lagi niatnya. Ya udah kita jalani. Ada tujuan, harus ada tujuan. Lagi jalani. Sama kiblat dulu ke sono. Gitu. Enggak apa-apa pertamanya ke sono dulu. Ke sono. Ke bawah, iya. Sorry, sunat dua. Allah. Enggak usah Allah, udah diem aja. Nah, udah belok lagi. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus udah waladdallin amin. Balik lagi kiblat. Iya, di mana tengah jalan apa gimana? Misalkan kita pas banget lagi nyebrang. Gimana? Makanya suratnya panjang. Misalkan, di situ ada musola, surat Al-Baqarah dah. Biar enak kan berhentinya enak tar wakaf. Al-Baqarah, zalikal kita bulan gitu. Atau misalkan suratnya kurang, kok gue di tengah-tengah jalan banget nih. Dikit lagi tuh di situ apa ya? Kulhu lagi. Malamnya ada. Nah, pas mau ruku, balik madep kiblat pas ruku. Nah, pas idilal udah jalan lagi. Misalkan berhentinya di trotoar, udah trotoar di situ. Wah, nggak ada musola, nggak usah. Musola bukan syarat sholat. Nggak apa-apa di pinggir tuh di trotoar. Aduh, gimana nih kalau ada najis kan mungkin aja.
ente mah banyak kemungkinan. Hujan juga mungkin. Kok ente kok mikirnya mungkin aja ada najis? Kok ente nggak mikir mungkin aja tadi hujan bisa ngapus najis? Harusnya gitu. Udah nggak ada najis ya udah sah. Yang penting nggak ada tai udah sah. Udah di pinggir jalan, di pasar lagi di roblong, pinggir roblong, udah situ. Gitu malu ya udah cari musola dulu yang deket mana. Lebih rada jauh musola ya udah Al-Baqarah suratnya. Apaan? Tambah lagi sono. Iya, jalan. Gitu, jalan gitu. Kalau jalan. Gitu. Coba ente pernah gak ngebayangin aja nggak pernah kan? Sholat sunnah coba ntar nganter. Coba ntar ke sekolah. Sholat 2 di sono. Udah ngebayanginnya gini, jadi kalau misalnya naik motor kan pasti ngerem gitu ya sih. Kan kita ada gerakan gitu, 3 kali. Gimana lebih? Nah itu di maaf gitu. Ya itu kayak perang aja berapa kali? Sang. Gitu. Misalnya gini sang. Terus kita ngomong gini, "Tahu nih gue 2 kali nih. 2 kali geraknya kata wah keburu kesambet sama lawannya, kebacok." Nah itu. Jadi syarat pertama yaitu menghadap kiblat. Harus baik menghadap kiblat itu secara yakin, imma yakin wa imma zon, yaitu dengan ijtihad, wajib, nggak usah zonnya juga, prasangka juga nggak usah ngasal, harus berdasar. Ijtihadnya dengan apa? Mencari Ka'bah banyak caranya, mau dengan aplikasi boleh, mau dengan mengukur tuh falak boleh, mau lihat masjid makam boleh, terserah, yang penting harus ada zon gitu, harus ada zon. Nah menghadap kiblatnya juga menghadap kiblat maksudnya yang paling unggul pendapat yaitu menghadap zatnya kiblat. Tapi ya bolehlah menghadap, hanya yang penting jihad kiblat, yang penting mengarah barat. Oh ya udah, yang penting mengarah ke barat. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Dah, waduhul waktu walau alam bisawab. Padahal mau sampai sini tadi tuh, mau ngabisin fasal tadinya. Gimana? Mau ngabisin aja fasal? Walau alam bisawab. Al-Fatihah. Iya karena mudah iya karena sedang ini dinas syaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Hamdaya fi yawmin syarrul dari para ini tawasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.